Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya dalam kegiatan Mutiara Pagi. Dalam kegiatan kita pada kesempatan ini, saya akan membawakan renungan dengan judul Teguran yang Keras. Yang mana renungan ini didasarkan pada Injil Matius bab 23 ayat 13 sampai 22. Melalui renungan ini nantinya kita akan diajak untuk senantiasa membuka hati, membuka diri agar bisa menerima teguran. Karena teguran-teguran yang kita terima itu merupakan sarana bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Mari kita buka kegiatan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur untuk rahmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Engkau telah melindungi kami dalam istirahat malam, sehingga kami dapat bangun dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Maka kami mohon sudilah kiranya ya Tuhan, Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk menerangi akal budi dan hati kami. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci,
Ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita pasti pernah mendapatkan teguran. Kita mendapatkan teguran karena kita melakukan kesalahan. Teguran yang kita dapatkan sebenarnya hendak menyadarkan kita akan kesalahan yang kita lakukan, serta mengajak kita untuk memperbaiki diri kita. Orang tua yang mendapati anaknya berbuat salah pasti akan menegur anak itu. Orang tua menghendaki agar anak sadar akan kesalahan mereka dan berusaha memperbaiki diri. Teguran yang diberikan oleh orang tua kepada kita merupakan bukti cinta yang ditunjukkan dan diberikan kepada kita. Setiap orang tua pasti menginginkan anak mereka menjadi yang terbaik. Oleh karena itu, kepada anak akan diajarkan hal-hal yang berguna untuk kehidupan kelak. Jika anak-anak melakukan kesalahan, maka orang tua wajib memperbaikinya dan mengingatkan hal itu kepada anak-anak mereka. Terhadap teguran, manusia menunjukkan sekurang-kurangnya 3 sikap yang berbeda. Pertama, ada orang yang menerima teguran itu dengan lapang dada. Kelompok ini merupakan orang-orang yang rendah hati, yang mau memperbaiki diri apabila melakukan kesalahan. Mereka melihat teguran sebagai sarana untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, mereka akan menerima teguran, secara khusus teguran yang membangun. Semua teguran akan menjadi bahan pelajaran guna memperbaiki diri dan berkembang. Kedua, orang yang menerima teguran tetapi dengan perasaan kesal. Orang-orang pada kelompok ini biasanya menunjukkan ketidaksukaan mereka terhadap orang yang menegur mereka. Namun, karena teguran itu sangat bermanfaat, maka mereka menerimanya walaupun dalam keadaan kesal. Biasanya, kelompok ini akan menerima teguran jika diberikan secara halus dan baik. Namun, jika teguran itu sangat keras, maka mereka akan menunjukkan ketidaksukaan mereka. Ketiga, orang yang tidak mau menerima teguran. Kelompok ini merupakan kelompok orang yang tidak bersedia menerima teguran. Mereka meyakini bahwa apa yang mereka lakukan merupakan hal yang benar dan harus diikuti. Apalagi kalau sudah merasa berpengalaman dalam menjalankan suatu tugas atau menganggap diri sebagai seorang senior.
Mereka menganggap bahwa teguran yang diberikan, apalagi oleh orang yang kurang kompeten, merupakan cara untuk menyingkirkan mereka. Padahal maksud dari teguran itu ialah untuk menyadarkan mereka akan kesalahan yang mereka lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Injil pada hari ini berisikan teguran yang keras. Yesus memberikan teguran kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena cara hidup mereka yang tidak baik. Sebagai pemimpin, mereka sebenarnya harus menunjukkan cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik itu hendaknya ditunjukkan kepada masyarakat. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sudah dianggap sebagai pemimpin di kalangan masyarakat Yahudi waktu itu. Mereka hadir untuk menegakkan hukum di Israel. Oleh karena itu, mereka sangat dihormati oleh masyarakat Yahudi. Namun, cara hidup mereka yang bertentangan dengan apa yang mereka ajarkan membuat Yesus merasa kecewa. Mereka tidak berlaku sebagaimana mestinya sebagai seorang pemimpin. Oleh karena itu, Yesus mengecam kelakuan mereka. Yesus menghendaki agar mereka bertobat dan menjadi pemimpin yang baik. Jika kita membaca Injil Matius bab 23 ini secara keseluruhan, kita akan menemukan teguran Yesus kepada para pemimpin bangsa Israel. Teguran ini merupakan teguran yang paling keras yang ditujukan kepada para pemimpin bangsa Israel. Kecaman Yesus ini ditujukan kepada para pemimpin agama dan para guru palsu yang tidak mengajarkan sabda Tuhan dengan baik. Bahkan mereka memutarbalikkan sabda Tuhan dan mengajarkannya kepada bangsa Israel. Barangkali mereka menggunakan dan memanfaatkan sabda Tuhan untuk kepentingan mereka sendiri. Bacaan Injil diawali dengan kecaman Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang munafik. Kemunafikan mereka ditunjukkan melalui perbuatan yang menutup pintu kerajaan surga untuk orang lain. Biasanya pada zaman dahulu, para raja atau para pemimpin masyarakat juga dianggap sebagai pemimpin agama. Para pemimpin agama biasanya mempersembahkan korban kepada Allah atau kepada dewa-dewa yang mereka puja. Para pemimpin biasanya menunjukkan perilaku yang baik sehingga menjadi teladan bagi masyarakat. Hal ini bertentangan dengan perilaku orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka menunjukkan sikap hidup yang bertentangan dengan ajaran mereka. Jika kita membacanya dari awal, kita akan menemukan
ajakan Yesus kepada masyarakat Yahudi untuk menuruti ajaran-ajaran mereka, tetapi tidak boleh menuruti perbuatan-perbuatan mereka. Yesus hendak menegaskan bahwa teori yang kita ajarkan harus sesuai dengan praktik hidup sehari-hari. Dengan kata lain, jika teori mendapatkan nilai 100, maka praktik juga harus mendapatkan nilai 100. Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena kemunafikan mereka. Yesus sangat tidak menyukai orang-orang yang munafik. Bahkan kita pun demikian. Jika ada orang yang munafik, maka orang itu pasti akan dijauhi. Orang yang munafik bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka mampu mengubah pendirian mereka demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Orang yang munafik bahkan selalu berusaha untuk menjatuhkan orang lain. Yesus juga menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena mereka menjadi penyesat yang ulung. Mereka menyesatkan orang lain dengan ajaran mereka yang sangat berbahaya. Mereka mengajarkan sesuatu yang salah, tetapi diyakini sebagai kebenaran. Dalam kesempatan lain, Yesus pernah mengatakan bahwa hendaknya seorang penyesat diikatkan batu di lehernya dan ditenggelamkan ke dalam laut. Yesus memang tidak menghendaki agar orang binasa. Namun, Yesus melihat bahwa penyesatan merupakan bahaya yang sangat besar bagi umat manusia. Dengan penyesatan, manusia akan diubah untuk senantiasa melakukan hal yang buruk dan menganggapnya sebagai kebaikan. Bagian terakhir dari teguran dalam bacaan Injil yang kita dengarkan ini dialamatkan kepada para pemimpin yang buta. Yesus mengatakan para pemimpin buta karena mereka tidak tahu mana yang paling penting. Para pemimpin biasanya mengambil sumpah demi hal-hal duniawi. Mereka biasanya bersumpah demi emas dan juga demi persembahan. Padahal Yesus menegaskan bahwa yang paling utama ialah bait suci dan mezbah yang menguduskan emas dan juga persembahan itu. Tentu saja dalam konteks ini Yesus tidak mengajarkan kepada kita untuk bersumpah. Yesus menegaskan bahwa kita hendaknya melihat hal yang penting dan hal yang kurang penting. Bahkan apabila kita mengambil sumpah, kita hendaknya mengambil sumpah yang benar sesuai dengan ajaran agama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa hal yang menjadi bahan permenungan kita pada kesempatan ini. Pertama, kita hendaknya harus memperhatikan sikap Yesus. Yesus menunjukkan sikap yang seharusnya sebagai orang yang tidak peduli dengan sabda Allah. Selama hidupnya, Yesus mengajarkan bahwa sabda Allah sebagai sumber kekuatan bagi manusia.
Sikap yang seharusnya kita tunjukkan kepada orang yang tidak peduli dengan sabda Allah adalah sikap tegas. Yesus senantiasa menunjukkan sikap tegas terhadap dosa. Jika kita bertemu dengan orang berdosa, kita hendaknya tegas. Yesus tidak menghukum orang berdosa, tetapi mengajak mereka untuk selalu bertobat. Yesus sangat mengasihi manusia sekaligus menolak dosa. Yesus senantiasa mengajak kita untuk melakukan kebenaran dan menjauhi dosa. Kedua, Yesus menunjukkan sikap kasih yang begitu besar kepada sabda Allah. Yesus sendiri adalah sabda Allah yang menjelma menjadi manusia. Sabda Allah hendaknya menjadi penuntun bagi langkah kita di dunia ini. Firman Allah senantiasa menuntun manusia kepada kehidupan. Oleh karena itu, Yesus menggunakan kata-kata seperti orang munafik, orang buta, orang neraka, orang bodoh, dan lain-lain untuk menggambarkan mereka yang memutarbalikkan sabda Allah. Kata-kata itu merupakan kecaman yang sangat keras. Ketiga, Yesus dengan jelas menyebutkan sikap orang-orang yang bertindak sebagai guru palsu dan pengkhotbah palsu. Para guru palsu senantiasa memanfaatkan ajaran mereka untuk mencari kepopuleran di kalangan masyarakat. Mereka ingin terkenal dan dikenal sebagai pengajar yang handal. Mereka pandai bersilat lidah dan bermulut manis untuk mengambil hati masyarakat. Mereka senang menerima berbagai penghormatan dan gelar. Mereka terlihat lebih saleh dan paling rohani jika dibandingkan dengan orang lain. Hal ini bertujuan untuk menarik simpati dan minat masyarakat sehingga menjadi pengikut mereka. Jika ada orang penting, mereka akan berusaha dengan berbagai cara untuk tampil mengatasnamakan orang penting itu agar menjadi terkenal. Keempat, Yesus mengingatkan kepada kita untuk selalu waspada terhadap para pemimpin agama palsu. Para pemimpin palsu akan menjerumuskan kita ke dalam jurang kehancuran. Para pemimpin agama palsu akan membawa kita kepada kesesatan serta mempengaruhi kita untuk tetap berada di dalamnya. Dengan berbagai cara, mereka tampil untuk mengajak kita menjadi pengikut mereka. Ada tawaran-tawaran yang menggiurkan. Jika kita lemah, maka kita akan terperangkap di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk menunjukkan sikap kritis dalam kehidupan sehari-hari. Yesus menghendaki agar kita bersikap kritis. Sikap kritis sangat penting dalam menghadapi segala sesuatu. Sikap kritis memampukan kita untuk membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Sikap kritis atau sikap berjaga-jaga membantu kita untuk tidak terjerumus ke dalam kesesatan.
Sikap ini hendaknya kita tumbuhkan dalam kehidupan dan kita laksanakan setiap hari. Sikap kritis akan tetap menjaga kita berada di jalur yang benar. Orang yang bersikap kritis akan menunjukkan perlawanan terhadap ketidakadilan yang terjadi. Sikap kritis ini juga harus kita kembangkan, karena di dalam kehidupan kita banyak terjadi penyebaran berita-berita palsu yang bahkan membuat orang percaya. Sikap kritis membantu kita dan juga orang lain untuk terhindar dari berita-berita palsu itu. Yesus juga mengajak kita untuk mampu menerima teguran yang baik. Teguran yang kita dapatkan bertujuan untuk memperbaiki kesalahan kita. Jika kita menegur orang lain, hendaknya kita menegur dengan baik tanpa menyinggung perasaan mereka. Namun, dalam hal lain, teguran yang sangat keras juga sangat diperlukan untuk mengajarkan kebenaran kepada orang yang keras hati dan keras kepala, sebagaimana ditunjukkan oleh Yesus di dalam bacaan Injil hari ini. Marilah kita menunjukkan sikap yang kooperatif terhadap teguran yang membawa kita kepada kebaikan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, demikian renungan yang dapat saya bawakan pada kesempatan ini. Semoga kita semua senantiasa membuka hati untuk menerima teguran demi memperbaiki diri dan juga demi mencapai kesempurnaan di dalam hidup. Mari kita menutup kegiatan kita pada kesempatan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sabdamu adalah sabda kebenaran. Yesus Putramu telah datang ke dalam dunia dan memberikan teguran kepada kami umat manusia yang berdosa. Kami adalah orang-orang yang keras hati, yang senantiasa jatuh dan melakukan dosa yang sama. Karena itu, bantulah kami, bukalah hati kami, agar senantiasa menerima teguran yang Engkau berikan melalui Yesus Putramu. Semoga kami menerima teguran itu dengan lapang dada, agar kami dapat memperbaiki diri kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.